Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak level 6 yang dirahmati Allah SWT. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Pertemuan kali ini Azin akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Sama halnya dengan tumbuhan, hewan pun juga berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Kalau generatif itu kawin, ada apa saja? Ada bertelur, melahirkan, bertelur melahirkan. Kemudian kalau vegetatif, membelah diri, tunas, dan fragmentasi ya. Hari ini kita akan membahas ya secara detail ini semua ya tentang perkembangbiakan hewan secara generatif maupun secara vegetatif. Ya, kita mulai dari generatif. Ya, generatif itu perkembangbiakan secara kawin. Ya, melibatkan sel-sel kawin, sel jantan dan sel betina. Ya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan pembuahan? Pembuahan adalah peleburan sel kelamin jantan dan betina. Pembuahan menjadi dua, ada yang di dalam atau internal. Ya, contohnya pada kucing, sapi, harimau ya, itu internal ya, maksudnya calon bayinya itu dikandung ya dalam rahim induknya ya, dalam perut induknya. Kemudian eksternal itu pembuahannya terjadi di luar tubuh ya, artinya kalau kita sebut telur ya, hewan-hewan yang bertelur itu pembuahannya terjadi di luar tubuh. Contohnya apa? Ada katak, ada ikan. Ya, ini yang bertelur ya teman-teman. Zigot hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang yang keras atau kita sebut telur. Melahirkan atau vivipar ya, embrio hewan vivipar tumbuh berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas hewan mamalia. Ya, hewan mamalia apa sih ciri khasnya? Pertama, dia melahirkan. Kedua, memiliki kelenjar susu. Ketiga, bernapas dengan paru-paru. Dan keempat, memiliki daun telinga. Nah, kalau tadi sudah bertelur kemudian melahirkan, ada juga hewan yang bertelur dan melahirkan atau kita sebut dengan ovovivipar. Ya, embrio dibungkus oleh cangkang telur. Ya, telur tetap bertahan di dalam tubuh, telurnya tetap bertahan di dalam tubuh. Ya, pembuahannya di dalam tubuh terjadinya hingga menetas, telurnya menetas di dalam tubuh. Kemudian embrio tidak mendapat makanan dari induknya tetapi dari dalam telur ya, dari dalam telur yang mengandung cadangan makanan ya. Setelah menetas dalam perut induknya, kemudian dilahirkan ya. Contohnya pada apa? Pada hiu macan. Nah, sekarang perkembangbiakan yang vegetatif. Artinya adalah terbentuknya individu baru tanpa melalui pembuahan atau tidak kawin. Pertama, membelah diri. Ya, seperti teman-teman yang ketahui ya, mungkin pernah belajar di kelas sebelumnya
contohnya adalah amuba. Ya, membelah diri adalah membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang spesifik. Ya, ini tadi contohnya amuba. Amuba itu selnya hanya satu atau tunggal. Kita bisa lihat di gambar ya. Awalnya ya, perkembangbiakan amuba itu dimulai dengan pembelahan inti sel. Ini inti sel menjadi dua bagian. Setelah itu diikuti pembelahan cairan sel dan dinding sel sampai terbentuk kedua sel amuba baru. Ya, teman-teman bisa dilihat, perhatikan gambarnya dan kita lihat juga videonya. Ya, bisa dilihat ya, ada dinding sel, inti sel, dan cairan sel. Diulangi. Ya. Ini bagian-bagian dari tubuh amuba, ada dinding sel, inti sel, dan cairan sel. Ya, kita saksikan video berikut ini teman-teman. Bagaimana cara membelah diri pada amuba. Kita perhatikan ya, hanya ada satu amuba di sini. Ya, lama-kelamaan dia akan membelah. Ya, kita lihat bentuknya. Ya, hampir terbelah. Ya, sudah terbelah ya teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah tunas. Tunas merupakan cara perkembangbiakan hewan dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Ya, teman-teman bisa memperhatikan di gambar ya. Calon anak muncul dari bagian samping tubuhnya. Ya, lama-kelamaan calon anak tersebut besar dan memisahkan diri. Apa contoh hewannya? Contoh hewannya adalah hidra. Ini ada videonya, silakan ditonton. Has a tubular body with a basal disc for attachment and a free distal or oral egg-bearing mouth and circlet of tentacles. Hydra reproduces asexually by budding. At the time of asexual reproduction, small buds appear on the body. Ya, kita lihat teman-teman, dia bertunas ya.
As the bud elongates, a mouth opens at its free anterior end, followed by the development of tentacles at the base of the Ya, tunas tersebut berkembang, tumbuh, dan kita lihat apa yang terjadi. hydra detaches from the Nah, tunasnya memisahkan diri dan membentuk individu baru. Ya, seperti itu prosesnya. hydra. Kita ulangi. Or oral egg-bearing mound and circlet of tentacles. Hydra reproduces asexually by budding. At the time of asexual reproduction, small buds appear on the body wall. As the bud elongates, a mouth opens at its free anterior end, followed by the development of tentacles at the base of the oral region. The newly developed hydra detaches from the parent body and fixes on a substratum. Hydra. Nah, yang ketiga adalah fragmentasi ya. Apa sih fragmentasi itu? Ya, fragmentasi adalah fragmentasi dilakukan dengan cara membentuk potongan bagian tertentu ya dari tubuhnya. Kemudian potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru yang sama dengan induknya ya. Contohnya apa? Pada hewan apa? Yaitu planaria. Ya, kita lihat videonya. Ya, kita saksikan teman-teman. Ini ada satu hewan planaria, kemudian dibelah menjadi beberapa bagian. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, bagian-bagian tubuh yang terpotong tadi
itu membentuk individu-individu baru ya. Tuh. Jadi bagian tubuh lain yang terpotong itu tetap hidup atau tidak mati. Subhanallah ya, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kita saksikan lagi prosesnya bagaimana dia bisa tumbuh jadi individu baru.